Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan, hayya naskurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana nikmatan katsiratan hatta nastati an nahtalifa fi hadal makanil mubarak insyaallah. Saniyan, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibunal mustafa imamul ummah wa imamul mursalin, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi awsalna minad dulumati ilan nur wa huwa khatmun nabi falidalika la rasula wa lan nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama, tentunya kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kadang selalu kita lupakan. Dan yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku orang yang membawa syiar Islam dari zaman kegelapan menuju zaman penuh cahaya ini. Marhaban ya Ramadan merupakan kalimat yang tentunya sudah tidak asing di telinga kita. Terutama pada hari ini, di mana hari ini merupakan hari pertama bagi umat muslim di seluruh dunia untuk melaksanakan ibadah Ramadan, yaitu ibadah puasa. Di tahun 2026 ini atau di tahun 1447 Hijriah ini. Walaupun mungkin tak bisa dipungkiri, ada teman-teman kita yang telah melakukan ibadah puasanya di hari kemarin. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkanlah kepadamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkannya itu atas orang-orang terdahulu supaya kamu bertakwa. Dari ayat itu tentunya kita tahu atau tentunya kita bisa mengambil hikmah bahwasannya ibadah puasa merupakan ibadah yang telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Dan dari sana kita bisa melihat bahwasannya ibadah puasa merupakan ibadah yang tentunya telah diwajibkan dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Kenapa? Karena bahkan dari zaman dahulu saja itu sudah diwajibkan. Seperti itu. La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Maka tiada lain tiada bukan itu untuk menjadikan kita orang yang bertakwa si ibadah puasa itu. Kemudian ada satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Sebaik-baiknya orang Islam ialah orang yang meninggalkan suatu hal yang tidak bermanfaat. Hadis tersebut dan juga ayat tersebut itu sangat berkorelasi, teman-teman. Kenapa? Karena dari sana jika kita korelasikan, kita bisa melihat bahwasannya di bulan Ramadan ini itu bisa menjadi momentum yang luar biasa. Momentum yang mana kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin dengan cara salah satunya meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Mengapa seperti itu? Mengapa demikian? Karena bulan Ramadan ini segala bentuk kebajikan ataupun amalan-amalan yang biasa kita lakukan di kehidupan sehari-hari itu akan dilipat gandakan dengan lipatan-lipatan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berjanji amalan yang dilakukan pada bulan ini itu akan dilipat gandakan. Oleh karena itu teman-teman, tentunya kita sebagai umat muslim harus sadar betul bahwasannya momentum ini menjadi momentum yang luar biasa bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin beberapa saudara kita itu tidak diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala merasakan Ramadan di tahun ini. Maka kita selaku umat muslim yang merasakan Ramadan di tahun ini tentu harus memanfaatkannya dengan baik. Allah masih percaya kepada kita, maka kita tidak boleh mengkhianati kepercayaan itu. Kita balas kepercayaan itu dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, melakukan kebajikan-kebajikan, melakukan ibadah yang memang sangat luar biasa sekali pada bulan ini. Banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Memperbanyak sholawat, memperbanyak membaca Al-Quran, Torat Talaweh, dan juga sholat-sholat lainnya yang luar biasa. Yang mana amalan-amalan tersebut insya Allah akan diberikannya ganjaran yang luar biasa. Dan juga saya tak lupa untuk semuanya, bahwasannya jangan pernah jadikan Ramadan ini sebagai suatu hal yang berat. Karena umat muslim itu identiknya dengan yang namanya ibadah, dengan yang namanya ujian. Anggaplah sebagaimana Ramadan ini merupakan suatu ujian bagi kita, yang mana ujian ini itu menjadi media untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka antum yang telah ataupun misalnya merasakan bahwasannya ini suatu ujian, selamat, Anda harus berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala ingin Anda untuk menjadi orang yang memiliki derajat yang lebih tinggi setelahnya.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Ramadan ini bisa menjadi Ramadan terbaik bagi kita semua. Dan semoga kita dipertemukan lagi di Ramadan berikutnya. Akhir kata, semoga menginspirasi dan mengedukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.